Aku tak tahu kenapa aku diam saja menerima pengaturan itu. Mungkin hatiku belum benar-benar bisa melepaskan Kak Malik. Setidaknya aku bisa memuaskan diri memandang wajah yang kurindukan. Setelah ini, aku tak tahu kapan lagi bisa kembali bertemu dengannya. Mungkin takkan pernah lagi. Tak lama, Kak Malik turun lagi. Kalian bisa menginap di lantai 2, katanya sambil duduk di sebelah Ernie. Aku hanya menunduk, berpura-pura memandangi ponselku yang kebetulan menampilkan pesan dari Kak Devira. Aku menyibukkan diri membalas pesannya dan memberitahu tentang perubahan jadwal. Tapi Kak Devira menolak menyusul ke perkebunan dan memilih tetap tinggal di penginapan untuk mengatur segala urusan kami sebelum ke Sydney. Kami bertukar informasi, saling berjanji dan kemudian mengakhiri chat dengan salam yang hangat. Saat aku mendongak, Ernie sudah tak terlihat. Begitu juga Mas Doni dan Mindy. Kemana semua orang itu? Kenapa mereka meninggalkanku dalam posisi canggung begini sih? Saya lihat kamu waktu menang lari kemarin, ucap Kak Malik. Pemberitahuan itu seperti gong yang memecah kesunyian. Kakak lihat di mana? Tanyaku sembari berusaha tersenyum. Sulit ternyata membohongi perasaan yang sakit di hati ini. Untungnya, kedua tanganku masih saling terkait. Ini benar-benar membantu diriku menjadi lebih tenang. Di TV, dari dulu kamu selalu terlihat berbeda saat lari. Tapi kemarin saya betul-betul pangling lihat kamu. Benar-benar tidak seperti Ayari yang saya kenal dulu. Aku menunduk lagi. Ayari yang dulu selalu merepotkanmu ya Kak? Sunyi lagi. Sejak dulu Kak Malik memang tak banyak bicara. Ia selalu menyimpan semuanya sendiri. Sekarang, aku juga kehabisan kata-kata. Lalu aku menghela napas. Aku sudah tak bisa menjadi seperti Ayari dulu lagi, yang bisa menunjukkan semua emosinya dengan bebas. Dengan menguatkan hatiku, aku menatap Kak Malik sambil tersenyum. Kak Malik gimana? Setelah pisah dari aku, senang gak? Setelah gak ada lagi klien bandel dan suka lari yang harus dijaga? Kupikir aku cukup bertanya dengan nada jenaka. Tapi nyatanya tak ada senyum di wajah tampan yang kurindukan ini. Kak Malik juga tak langsung menjawab. Lalu entah apa aku terlalu berlebihan menilai. Sepertinya mata pria yang kucintai ini terlihat lebih murung. Saya gak pernah anggap kamu sebagai klien. Ayari, bisik Kak Malik sambil menghela napas. Hah? Aku melongo. Tidak pernah. Lalu apa? Atau memang ia tak pernah menganggap aku benar-benar ada? Tapi aku malah diam. Bingung antara ingin jujur bertanya atau tetap diam dan mencari obrolan lain. Kamu sendiri gimana? Lebih baik setelah gak ada pengawal cerewet kayak saya, tanya Kak Malik. Aku lega. Aku mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu, Kak. Tapi ya, aku baik-baik saja, lanjutku. Berusaha tetap tenang dan santai. Apa kamu masih memikirkan hubungan kita dulu? Ya, tanya Kak Malik. Tepat seperti pertanyaan di kepalaku sejak tadi pagi sebelum datang ke rumahnya ini. Hening sesaat, aku tak menyangka Kak Malik akan menanyakan hal sepribadi itu.
Dadaku terasa sesak, antara ingin mengungkap semua isi hatiku, atau menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang aku sendiri tak tahu. Awalnya kukira kakak juga suka padaku. Aku cuma meyakini diriku kalau Kak Malik mungkin saja, di mana saja, tetap sehat dan sedang berusaha untuk kembali padaku. Mungkin saja ada masalah. Mungkin saja. Aku memikirkan banyak mungkin. Tapi, setelah aku diam sejenak. Petik 2 titik. Setelah kesini, kurasa aku yang terlalu berlebihan. Mungkin aku yang kegeeran, lanjutku sambil menekan kuku-kuku ke telapak tanganku. Aku harus tetap rasional. Dan rasa berdenyut di tanganku membuatku mampu bicara dengan tenang. Kak Malik tampak ingin menjelaskan sesuatu. Tapi urung. Ia tampak bingung. Sebelum akhirnya hanya menghembuskan napas kuat-kuat. Gak apa-apa kok, Kak. It's over already, no need to worry. Selama Kak Malik bahagia. Aku ikut berdoa semoga Kak Malik dan Mbak Erni selalu bahagia. Aku berdiri cepat. Ingin mendatangi Mas Doni dan Mindy yang berada di teras. Tunggu. Ya, tangan Kak Malik meraih tanganku sebelum aku sempat menghindar. Aku terpekik kaget karena Kak Malik menekan salah satu baret bekas lukaku yang barusan kulakukan lagi. Mendengar pekikanku, Kak Malik menunduk dan ia membalik tanganku untuk melihat bagian telapak. Dua alisnya terangkat tak percaya saat melihat penyebabnya. Sebelum ia sempat bicara, aku menarik tanganku dan bergerak cepat menuju teras. Meninggalkannya berdiri terpaku di ruang tamu. Aku duduk di dalam kamar, sendirian. Sayup-sayup aku bisa mendengar suara obrolan di lantai bawah. Antara Kak Malik, Mas Doni dan Mindy. Setelah makan malam bersama, aku langsung naik. Beralasan kalau aku lelah dan harus menelpon beberapa orang untuk urusan kerja dan seluruh kegiatan yang akan kujalani. Aku tak berani ditinggalkan sendiri lagi bersama Kak Malik seperti tadi pagi. Aku bahkan berusaha menyembunyikan tanganku agar tidak terlihat olehnya. Tapi air mataku kini tak bisa mengalir. Selamanya ini air mataku mengalir karena merindukannya. Air mataku mengalir karena menyesali kepergian tanpa jejaknya. Tapi kini, Kak Malik ada di dekatku. Ia sedang duduk di ruang tamu, tertawa dan bicara dengan teman-teman kami. Bersama seorang perempuan cantik bernama Erni. Siapapun tahu mereka terlihat seperti pasangan yang sedang tergila-gila satu sama lain. Aku bukan lagi gadis SMA kekanak-kanakan yang tak mengenal cinta. Tatapan yang sekali-sekali saling mereka lemparkan sepanjang makan malam tadi adalah buktinya. Belum lagi sentuhan lembut Kak Malik saat memperbaiki poni istrinya. Menyendokkan lauk ke atas piring istrinya. Dan pujian-pujian yang mengalir dari cerita Erni tentang kehidupannya setelah mereka bertemu. Padahal ada begitu banyak orang saat makan tadi selain kami berlima. Karena ada 3 pekerja Kak Malik yang juga ikut makan bersama. Mereka tinggal bersama pasangan itu di bagian belakang rumah kayu ini. Untungnya,
Makin sering aku melihat mereka saling memandang penuh cinta. Aku makin mengerti, rasa sakit itu masih ada untuk kehilangan. Tapi entah mengapa aku lebih ikhlas seperti ini. Kak Malik memang layak untuk bahagia. Walaupun tidak dengan bersamaku. Ia dulu jarang sekali tersenyum. Tapi kini senyum seakan tak lepas dari bibirnya sama sekali. Tiba-tiba aku kangen pada ibu. Tiap malam, jam segini biasanya aku mengobrol dan bercanda dengan ibu. Aku merogoh tas tangan dan mengambil ponsel yang sempat kunonaktifkan. Ketika ponsel itu mulai aktif, layarnya menampilkan fotoku bersama Kak Malik. Aku menghela napas. Lalu dengan cepat, jemariku sibuk mengusap layar, memberi perintah agar foto itu diganti. Kupilih fotoku bersama ibu. Kak Malik kini menjadi milik orang lain. Aku tak berhak menempatkannya di hatiku dan di semua barang milikku. Tapi untuk menghapusnya aku tak sanggup. Jadi biarlah. Sementara ini akan kusimpan saja dalam galeri foto ponselku. Sampai nanti saat aku sudah siap melupakannya. Setelah itu, kuhubungi ibu yang berada jauh di benua lain. Karena aku suka menatap langit angkasa di malam hari. Apalagi di tempat terbuka dengan pemandangan alam luar biasa di perkebunan ini. Aku memilih keluar rumah dan duduk di kursi panjang yang ada di teras sambil menelpon. Was, pekik ibu usai mendengar pemberitahuanku soal Kak Malik. Dia menikah, ulangnya tak percaya.